pengangkatan komisaris itu kan kalau di Persero itu oleh menteri selaku pemegang saham terbesar atau seluruhnya. Kalau dia Perum itu bahkan menteri sebagai perwakilan pemerintah di situ. Masalahnya di mana? Jadi gini, kembali soal boleh tidak boleh, pantas tidak pantas, ya, elok tidak elok, apalagi macam-macam etis tidak etis. Baik. Ya tetap aja ukurannya, ya menurut saya undang-undang. Kalau kita merujuk kepada undang-undang tadi yang disebutkan oleh Bung Habibur Rahman ya, itu yang saya sebut, apa implikasinya yang kita terima dari soal undang-undang ini? Implikasinya jabatan-jabatan itu dibagi-bagi kepada orang yang berjasa kepada presiden. Di luar itu nepotisme merajalela. Anak si Anu jadi Anu, ya kan, ipar si Anu, ponakan si Anu, suami si Anu, istri si Anu, ayah si Anu, kakek si Anu. Jangan-jangan cucunya pun yang baru usia 14 tahun sudah kebagian jabatan. Landasannya cuma satu, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Bang Habib, tidak dilarang oleh undang-undang. Itu yang saya maksud. Kalau itu cara berpikirnya, ini nasib kawan-kawan ini susah. Kalau Anda nggak punya kaitan dengan elit politik, nggak punya kaitan dengan darah biru politik, tinggal harapan kita cuma satu, apa? Buka lapak, buka warung, atau buka kedai kopi. Karena jabatan ini udah miliknya teman-temannya Bung Habibur Rahman. Paling jauh miliknya Projo, ya kan? Projo sampai sekarang, Oktober nanti bukan lagi Projo, Pro Prabowo. Belum tentu juga dia kebagian juga nantinya. Kira-kira. Bang Habib, Mas Handoko. Masih mau ngomong nggak? Sudah. Ya, gantian. Tadi kan aturannya bagaimana atau sebaiknya bagaimana? Justru saya kebalik lagi. Sebaiknya aturannya bagaimana, gitu kan? Karena capek juga kita berdebat kusir. Bung Roy sendiri yang bilang itu adalah opsional. Ya. Ketika ya orang yang diberikan kebebasan memiliki opsi, memilih satu opsi, kita nggak bisa salahkan kalau nggak ada dasar hukum ya Pak. Nah kalau menurut Anda sebaiknya bagaimana? Kalau menurut saya sebaiknya aturan bagaimana? Karena kita orang hukum, negara hukum. Ya kita kita negara ini bukan negara kekuasaan Pak. Iya. Diatur di konstitusi kita. Semua kekuasaan itu harus diatur secara hukum. Gitu. Kan tidak ada juga yang melarang untuk membuat kreasi. Ya makanya namanya opsi. Ya itu makanya. Ya makanya namanya kenapa opsi. Jadi kita tidak nggak buat bisa opsi yang lebih baik? Apa yang menurut Anda ideal terhadap orang lain? Nggak bisa begitu. Itulah saya katakan. Kecuali terjadi pelanggaran. Visi presidennya. Makanya kita presidennya mau membangun sebuah kultur hukum kita, dalam pemerintahannya yang jauh dari nepotisme, yang jauh dari bagi-bagi kekuasaan atau tidak. Itu soal visi presiden memang gini, gitu loh. Ya, kita kembalikanlah kepada rakyat yang menilai. Dalam konteks politik, kita boleh berdebat banyak hal. Misalnya kemarin kita sebelum pemilu, bukan soal boleh nggak boleh, ya kan? Ini soal nepotisme, bla 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 dan lain sebagainya. Faktanya rakyat menentukan pilihan. Rakyat menganggap tidak ada masalah, ya, majunya Gibran sebagai wakil presiden. Terbukti menangnya telak, gitu kan? Jadi ini kita kembalikan kepada rakyat. Apa yang menurut pengamat tidak selalu sama dengan hati nurani rakyat. Ya. Tapi ya kita akan membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan di masa datang. Sekarang saya kira kita akan mengalami nanti kritik ini 4-5 tahun ke depan. Ternyata enggak. Sekarang udah mulai kok dibicarakan orang. Loh kok dia yang kebagian? Loh kok dia yang kebagian? Loh kok dia yang kebagian? Ya karena kita mengatakan bahwa dinasti itu enggak apa-apa. Nepotisme itu enggak apa-apa. Maka merajalela lah dia kemana-mana sekarang. Masuk ke BUMN, masuk ke sana, masuk ke sini gitu loh. Jadi dengan peristiwa ini muncul lagi kesadaran kita bahwa betul nepotisme itu tidak dilarang oleh aturan, tapi itu berbahaya bagi masa depan Republik. Jadi gini, mereka ini kan mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat membuktikan rakyat tidak senang diatasnamakan seperti itu. Rakyat punya pilihan sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi BUMN dikatakan saya sakit, saya tidak mengatasnamakan rakyat. Saya mau mengatakan, kalau mau pilihan Anda begitu ya silakan. Tapi saya merasa kira-kira mungkin 4-5 tahun lalu dari apa yang kita omongkan malam ini akan terasa. Kenyataannya nggak perlu membuktikan sejauh itu. Hari ini, malam ini kita bicarakan tentang, loh kenapa dia yang kebagian? Kenapa keluarga ini yang kebagian? Kenapa ponakannya yang kebagian? Kenapa iparnya yang kebagian? Nah loh. Nanti ada suara-suara lagi yang minta juga. Iya, karena menurut Anda dinasti itu nggak apa-apa. Ya dia bangun dinastinya. Kalau bisa ponakan saya, kenapa you gitu loh kira-kira ya kan? Jadi nggak relevan. Apa yang disebut oleh Bang Rey. Itu yang mau saya. Nah, itu kan contoh yang sangat abstrak. Ponakan siapa? Istri siapa? Ya, anak-anak siapa? Sementara kita bicara sesuatu yang normatif gitu kan. Misalnya kalau keponakan Pak Jokowi menjadi direktur pemasaran Pertamina
gimana Pak Tranian? Saya itu yang agak sulit itu. Saya nggak perlu menyebut kasusnya, karena itu sudah dibaca semua orang, itu loh maksud saya. Enggak juga, justru rakyat bisa memiliki penilaian sendiri. Ya, jangan-jangan rakyat bingung. Ini orang-orang bicara ya nepotisme soal penunjukan orang-orang terdekat. Yang dimaksud yang mana? Sebab orang-orang yang ditunjuk ini Bung Habibur Rahman, kalau orang mengatakan kepada Ya. saya itu rakyat itu kencang karena nggak kebagian. Kenapa? Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya. Ya nggak kebagian yang diisi ya namanya Habibur Rahman. Ini Mas Handoko belum Ya kebagian juga saudaranya nih. ya. Kita ini siapa ya kan? Betul. Teman-teman menyampaikan kritikan, betul, jangan sampai. Intinya kan jangan sampai bahwa hanya kepentingan politik saja, kepentingan keluarga saja yang melatar belakangi pemilihan jabatan untuk jabatan-jabatan publik dan jabatan-jabatan di korporasi BUMN. Yang paling penting adalah bagaimana penunjukan orang-orang tersebut bisa membawa manfaat terhadap perusahaan-perusahaan maupun institusi-institusi tempat orang-orang tersebut ditempatkan. Itu. Nah, kembali ke soal boleh tidak boleh, ya patut tidak patut, memang begitulah kita bernegara. Kita bernegara ini rujukan paling utama adalah boleh tidak boleh. Ya. Karena itu ada yang namanya undang-undang, ada peraturan di bawah undang-undang. Kalau kita menginginkan apa yang menurut kita ukuran patut tidak patut untuk dipatuhi semua orang, karena patut tidak patut itu tidak sama setiap orang ukurannya. Baru sama dan memiliki norma mengikat dan sanksinya adalah ketika berwujud undang-undang. Tapi kalau kita katanya masukkan dalam nepotisme, peraturan perundang-undangan. Ini. Kafling. Ya apapun. Gini loh menurut Itu kan saya, anggapan, kan? kalau kita Itu berbicara anggapan. soal silakan boleh saja nggak boleh menganggap, ya. dalam Tapi perspektif tentu aturan, selalu ada sudut pandang yang berbeda. Gitu. itu selesai. Kenapa gitu? Ya kalau memang aturan nggak boleh, ya nggak mungkin kita bicarakan. Memang nggak boleh kok. Jadi seperti misalnya kita dengar sekarang, ada anggota DPR yang saya nggak tahu masih aktif atau tidak, tapi tiba-tiba ditunjuk juga jadi komisaris utama. Bung Habib udah dengar apa belum tuh? Ya kan? Nah, itu mestinya nggak boleh. Ya diuji saja, kalau tidak boleh kan ada PT-UN. Kok PT-UN? Lah, Kan iya ada MKD di DPR. Bukan, kalau MKD sudah tahu. Karena memang sudah bukan anggota DPR. Oh, bukan anggota Iya. DPR yang bersangkutan. Sekarang, Iya. nyata-nyata, Iya dong. udah mengatakan keluar yang bersangkutan. Betul. Is oke kalau Ya. begitu tuh. Jadi yang mau kita sebutkan itu adalah kalau seseorang, kalau kita berbicara boleh nggak boleh, selesai. Kalau dia nggak boleh ya udah nggak bisa kita Ya, bicarain. memang begitulah kita bernegara. Makanya yang kita bicarakan itu, ya boleh. Tapi apakah setiap yang boleh itu patut? Masalahnya patut Itulah tidak kira-kira. patut itu selalu subjektif, Pak. Sebagai, ya nggak subjektif. Enggak, yang tidak subjektif itu hukum. Yang tidak Tidak. subjektif itu norma Hukum itu juga bisa bentuk kesepakatan diinterpretasi. kita lewat parlemen. Hukum itu Ya, juga ini bisa juga dua sudut pandang yang diinterpretasikan. berbeda. Ya, Nggak bisa dipaksakan. ya. Anda berpendapat seperti itu, saya punya Etik, pendapat. Anda moral nggak bisa diperbincangkan paksa. orang karena dia nggak subjektif, dia Silakan, objektif. adik-adik nilailah mana Nah, apa yang disebut dengan etik? Segala sesuatu yang terbaik bagi kepentingan publik, itulah yang disebut dengan moral. Jadi mengutamakan moral maksudnya di sini. Iya. Kalau Oke, dalam saya- bahasa agama namanya akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah itu? Anfa'akum linnas. Tindakan yang membuat manusia dan kemanusiaan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang sangat sengit di sebuah acara ya, di salah satu acara di Kompas TV. Yang berdebat itu Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Mereka berdua membahas soal komisaris BUMN yang ternyata dikuasai oleh orang-orang yang selama ini berjasa kepada presiden terpilih tentunya. Dan ini sudah berulang-ulang kali terjadi. Jadi bukan orang-orang yang kompeten di bidangnya, tetapi karena mereka berjasa kepada presiden terpilih atau wakil presiden terpilih, atau kepada Presiden Jokowi tentunya. Dan itu dikritisi atau dikritik habis oleh Bang Ray Rangkuti ya kepada Habibur Rahman yang begitu membela majikannya atau membela partainya atau membela koalisi partainya mungkin. Karena selama ini yang terjadi ya seperti itu. Itu sama aja bagi-bagi kekuasaan kepada siapa saja yang berjasa kepada yang memenangkan Prabowo Gibran. Tentu itu bukan sesuatu yang bagus untuk kemajuan bangsa ya. Sebab jabatan dikasih kepada orang yang berjasa atau balas budi. Tetapi itu justru akan memundurkan kemajuan bangsa inilah.
Harusnya jabatan itu dikasih ke orang yang kompeten di bidangnya, bukan soal balas budi. Kalau membalas budi ya, kalau memang kita membantu memenangkan seseorang ya sudah menang ya sudah. Tetapi tidak, selama ini yang terjadi ya, kita sudah bekerja, berkeringat, berdarah-darah ya, kita harus dapat kuenya dong, harus dapat jatah jabatan atau proyek dan segala macam. Dan itu yang berulang-ulang kali terjadi dan mestinya undang-undangnya juga harus dirubah. Masalahnya undang-undang kita ini tidak melarang adanya nepotisme dan segala macam. Harusnya DPR merubah itu tuh, harusnya. Dan ya mau gimana lagi, itu memang sudah terjadi. Jadi ya beginilah bangsa kita. Harusnya orang-orang yang seperti Ray Rangkuti dan lain-lain itu terus dikasih panggung agar mencerahkan masyarakat Indonesia ya. Tapi ya tetap harus bersuara aja lah, tetap semangat, tetap berusaha. Ya mungkin itu saja reaction video debat dari saya ya, soal perdebatan komisaris BUMN atau perusahaan plat merah ya. Jangan lupa komentarnya, subscribe yang belum subscribe, dan like tentunya ya, agar mendapatkan bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam waras.